Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga seluruh umatnya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua di akhirat kelak bisa mendapatkan syafaatul udma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Sebelum penceramah dan juga segala imam tarawih, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, yang bertindak sebagai penceramah pada malam hari ini yaitu yang terhormat Bapak Kiai Haji MD Ubaidillah Abe, dan alhamdulillah beliau sudah ada tengah-tengah kita. Yang kedua, laporan keuangan Masjid Baitur Rahman selama bulan Ramadan. Saldo sampai dengan 6 April 2023 sebesar Rp1.525.500. Penerimaan infak sedekah tarawih pada tanggal 6 April 2023 sebesar Rp805.000. Pengeluaran sampai dengan 7 April 2023 sebesar Rp850.000, dan saldo akhir sebesar Rp1.480.500. Atas infak dan sedekahnya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kami mengumumkan bahwasanya malam ini adalah malam 17 Ramadan, dan insyaallah akan diadakan peringatan Nuzulul Quran. Maka dari itu mungkin durasi ceramah pada malam hari ini agak sedikit panjang, kurang lebih sekitar 30 menitan mungkin ya, insyaallah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh jemaah yang membawa alat telekomunikasi ataupun handphone untuk sementara waktu mohon dikondisikan. Dan selanjutnya untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi dha'afal hasanat wa maha fihi al-khati'at wa rafa'a as-sa'imina fihi a'dhamad darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin murayyadi bil mu'zizat wa ala alihi wa ashabihi ma'adamatul ardu was samawat, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus DKM Baitur Rahman, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahkan, melimpahkan kesehatan lahir batin, karena di bulan yang mulia ini kita bisa berkumpul, bermuajahah di acara Nuzul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya kesehatan lahir batin, dicukupkan rizki oleh Allah, semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang ada kita doakan semoga sehat walafiat. Yang sudah tidak ada saudara kita yang ada di Patununggal khususnya, umumnya semuanya yang sudah meninggal ditempatkan di Raudhatan bin Riyadil Jannah. Ceramah ini insya Allah tidak akan lama, karena kalau ceramah terlalu lama mungkin kadang suka ngantuk. Tapi kata panitia barusan agak lama sedikit. Insya Allah
Bapak mungkin baru lihat saya. Saya ini orang Cimahi, orang Cihanjuang. Pondok pesantrennya Rodotul Ulum, ada di sana SD, SMP, SMK, STAI. Ada juga pengobatan orang-orang ODGJ. Karena hidup ini harus memperbanyak silaturahmi agar kita mengkaji diri di bulan suci, banyak rezeki. Insya Allah yang sering datang ke masjid bakal sering ke tanah suci. Tapi itu tidak cukup dengan amin, harus daftar. Jadi ka Mekah mah kudu make dukungan ti Allah. Ada saudara saya juga yang di sini tinggal. Alhamdulillah. Kebetulan saya tadi ke sini, alhamdulillah beliau ada di rumah di sini. Alhamdulillah. Ini saudara saya ada di depan saya nih, Bapak Haji Arianto. Mantap Haji Yanto, alhamdulillah. Semoga ini kakak saya juga kerasan katanya diam di Batu Nunggal tuh. Mudah-mudahan ini tempat dulunya tempat para kekasih Allah. Banyak para aulia Allah yang di sini. Semoga Allah memberikan kemuliaan dunia akhirat. Karena manusia di dunia ini Pak tidak lepas dari ad-dunya mahalun lil balwa. Kata Ibnu Athaillah dalam Hikam dikatakan ad-dunya mahalun lil balwa. Dunia ini tempat ujian. Dunia ini tempat cobaan. Yang namanya ibadah walaupun dalam ayeuna keterangan setan dirantai, setan ayeuna dikunci, tetap Pak. Setan dirantai nafsu mah gede. Kadang-kadang sok loba hulang-hulang Pak. Loba hutang. Kadang ibu-ibu mah sok loba ngaji, Bu. Jadi bukan nganyuk, ngaji. Jadi kehidupan ini harus ada solusi. Apa solusinya? Tarbiyah. Tarbiyah itu artinya pendidikan. Pendidikan yang sangat istimewa dari 1 tahun itu ada yang dinamakan Ramadan. Kenapa? 1 bulan Ramadan ini mendidik agar bisa meramadankan yang 11 bulan. Karena mungkin hidup ini banyak pikiran, banyak kesulitan. Kadang-kadang tidak cukup, tidak bersyukur. Akhirnya banyak orang yang sampai copot imannya. Terjadi pembunuhan. Sampai di Suriah, sampai di Turki, sampai di Aqsa, orang sulit mau sholat juga. Di sini Pak tidak sulit, bahkan masjidnya besar masih ada yang kosong Pak. Ini udah tanggal 17, semakin kesini mungkin besok-besoknya dari 5 jajar tinggal 2 jajar Pak. Itulah di dunia itu tidak lepas dari setan. Di kota ge loba jurang-jurang kemaksiatan. Jurik. Maka dengan motivasi apa yang harus kita lakukan? Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Kehidupan manusia kalau lepas daripada ayeuna, jauh daripada kehidupan memakai aturan-aturan Al-Qur'an. Hadis kias ijma ulama, jauh daripada ayeuna para ustad, para kiai, maka gunung meletus. Hidup banyak susah. Yang paling bahaya mah lobaran ranjau Pak. Lain randa ya kade ranjau. Inilah motivasi. Kalau orang bertolak belakang terhadap Al-Qur'an, bergaulnya, dagangnya, taninya, pangkatnya jauh daripada aturan Al-Qur'an, maka ma'isyatan dongka. Kelihatannya maju, kelihatannya banyak rezeki, banyak ayeuna harta, tapi tidak cukup, hidupnya sempit. Bahkan orang ini bukan banyak lihat Quran di akhir zaman, bukan banyak lihat Al-Quran, tapi banyak lihat status orang lain. Yang dilihat itu bukan Quran, tetapi status orang lain. Di masjid pun, Masjid Baitur Rahman mah kurang payu, datang nanti ke Al-Jabar we selfie. Betul tidak? Betul tidak? Makanya di mana-mana selfie sampai zaman sekarang, kasihan. Di makam oge, di kuburan selfie Pak.
atuh jeung kunti Pak. Kan biasana sok selfie wae mah perempuan di ditu di Cimahi mah. Mantak awewe mah disebut nage makhluk astagfirullahaladzim. Atuh kunti Pak kitu mah. Maka dengan motivasi apa kita harus memperingati 17 Ramadan nuzulul Quran agar ingat bahwa yang menyelamatkan hidup ini pengen beres rumah tangga, pengen sakinah mawadah warohmah, pengen hidup tenang, pengen anak soleh soleha, pengen rizki barokah, makalah jagalah 17 sok atuh bantuan 17 Ramadan. Non 17 rakaat. 17 oh ada si bapak ieu rakaat geus rakaat atuh. Nu penting bisa sedekah Pak Ramadan. Terus pengumuman di masjid sedekah tapi bukan bikin banyak sedekah teh bikin sedikit. Makanya hidup sulit. Makanya sering ke rumah sakit, itu akibat pelit Pak. Maka yang pelit itu suka sering ke rumah sakit. Jadi koid Pak. Di depan mata ini bukan harta, bukan jabatan, tetapi kematian. Al mautu babun. Di depan mata ini adalah kematian Pak. Saya bawa yang umroh sebelum Ramadan Pak. Itu Pak di Mekah. Yang sehat Pak mati. Pejabat sehat mati. Yang kaya mati. Yang pakai masker Pak di Mekah hirup Pak. Sudah was disebut mati. Nu nyarane ibu-ibu anu megang HP Bu eta Bu di Mekah selfie Ibu lain maut kumaha Allah we maut. Maka dengan itu janganlah berleha-leha, janganlah hidup ini terus-terusan bertengkar. Mau ayeuna NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau siapapun, jagalah ayeuna kebersamaan. Karena kunci keberkahan adalah berjamaah. Insya. Jadi weloba dukungan di Allah. Kalau motivasi apa? Kalau Ramadan ini termotivasi supaya hidup disiplin. Karena surga ini bukan untuk kiai. Surga ini bukan untuk santri, bukan orang yang berjubah, bukan orang yang bersorban. Surga itu untuk mu'izzat lil muttaqin. Surga itu untuk orang yang bertakwa. Tujuan pendidikan Ramadan la'allakum tattaqun, supaya menjadi manusia yang bertakwa. Tawaddu, rendah di, tidak qanaah, menerima apa ada, selalu bersyukur. Selalu apa lagi? Selalu yakin terhadap adanya pertolongan Allah. Karena kehidupan apapun kita ini menjalankan apa? Adalah menjalankan aina takdirnya Allah. Karena semua manusia sudah ada tulisannya di Lauhil Mahfuz. Apa yang harus kita lakukan di dalam aina kehidupan? Mumpung di bulan Ramadan, Rasul itu kalau sudah menjelang 20 akhir Ramadan itu mengencangkan sarungnya. Intinya memperbanyak dan menyuruh keluarga dan anaknya untuk melakukan memperbanyak baca Quran. Kalau dulu Rasul di Gua Sur, dulu Rasul ujlah di tempat yang sepi. Kalau kita cukup di masjid Pak. Jangan kita bangun masjid tapi tidak diisi. Di Mekah kenapa berkah? Karena berkah Al-Quran. 1 hari 1 malam minimal orang yang cinta Nabi baca Quran 200 ayat Pak. Misalnya Pak Kiai nggak bisa baca Quran 200 ayat, cukup Al-Ikhlas Pak. Nggak bisa Pak Kiai saya mah Al-Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Pak. Nggak bisa Pak Kiai saya Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Allah ya Allah. Nggak bisa Pak saya mah ya Allah paeh we sekalian atuh. Meni sagala embung hirup teh. Makanya Bu, Pak, kalau kita pengen berkah, nambah usia, kayaknya nambah pikiran. Nambah usia, nambah dosa. Kata Ibnu Abdul Nawas, beliau mengatakan wa umuri naqisun fi kulli yaumin
wa dzanbi zaidun kaifahtimal. Umur kita ini mengurang, tapi dosa ini semakin bertambah. Kita ini orang jauh dari surga, tapi kata beliau, tapi kita ini tidak takut sampai akhirnya kita dimasukkan ke dalam api neraka. Makanya ilahi lastulil firdausi ahla, semuanya wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirudan bil azimi. Baca Quran pakai aturannya. Ramadan ada aturannya. Arti daripada Ramadan adalah membakar segala dosa-dosa. Kata Nabi, kalaulah tahu umatku keutamaan Ramadan, yakin 1 tahun peken Ramadan. Kenapa? Doa diijabah, pahala semuanya diteri, dosa diampu. Bahkan orang berbuat baik saja, melangkahkan kakinya untuk mengaji, 1 langkahnya sudah menjadi berkah 1 tahun. Orang berbuat baik kepada orang tuanya di bulan Ramadan, maka 1000 hajatnya Allah akan aina kabulkan. Makanya Pak Kiai, ibu saya sudah tidak ada, bapak saya sudah tidak ada, tapi saya pengen memberikan kebaikan kepada orang tua. Oh, di masjid Baitur Rahman ada banyak ustad, beli sarung untuk ustad BHS. Lain ieu mah sarung teh ka ustad, sarung urut nu maot, dipakai sholat subuh teh ngajung jurigan. Matak di Cimahi mah loba ustad jujur yang jurigan. Jadi ingat kebaikan kepada orang tua, berikan yang terbaik kepada para ulama, para kiai. Ustad, ingat kepada orang tua. Oh, gepuk ampera kesenangnya. Kirim mau buka teh ustad ampera. Lima ustad adan ceklek deui. Di Mekah, Pak, berkah Quran, ustad itu mahal. Sampai yang adan saja 400 juta 1 bulan. Mobilnya Lexus, dikasih apa? Villa dan ada kolam renangnya. Itu ustad di Mekah tuh. Ini muazin saja, Masya Allah, dihargai. Makanya di Mekah adan itu nikmat. Malam yataghanna, tidak termasuk orang yang ayeuna bagus. Orang itu kata Nabi, kalau bersuara, mau ngaji, mau baca Quran, mau apapun, laisa minna. Kalau orang ini tidak bersuara dengan baik, bagusnya dengan suara yang baik, yang adan itu. Biar nanti ada semprani yang kuat 1 jam sebelum adan, itu sampai datang semua, sudah penuh masjid. Kenapa? Karena yang adannya bagus. Di kita, Pak, ngahudangkeun sahur, yang bangunin sahur itu aki-aki nuhuntuna tinggal 3. Masya Allah. Yang kita tunggu bukan adan ayeuna duhur, adan subuh, tapi yang kita tunggu semua adan maghrib. Ngong duhur asa maghrib, ngong asar asa maghrib. Ranyai ditinggalian teh, ningali cucunguk ge asa korma. Waduh, jam 4 sekeluarga 8 orang itu ngucek kolak tadi kucek. Balik kanan, balik kiri, balik kanan, balik kiri. Cek kolak teh aing lieur. Dugi kabubuk eta kolak jauh. Inilah manusia, sudah ada kolak, beli canil, beli gehu, bala-bala, seblak. Wah, semua segala dibeli. Jam 6 sudah aina hujan besar. Kurang seperapat, Bapak. Itu coba nyalain TV, TVRI. Biasanya lu sok panggilan adan mah TVRI. Ta mamah cicing nalawang pantau, sugan aya angin adan. Di masjid, apapun yang terdengar, klakson pun asa adan. Di masjid anu halangan, Allahumma sya, eta kolak ka bibir diutahkeun deui.
anak geus bongbong gehu. Si kasebelan teh banyak teh adan. Ari pek teh pupujian. Wah, bapana bawa golok ke masjid. Nyari yang adan, enggak ada, Pak. Asup kana ge aya kana eta teh anu nami teh sok aya naon teh. Bedug. Masya Allah. Maka ini motivasi. Yang adan yang bagus. Biar apa? Peningkatan Ramadan. Adan yang bagus. Muliakan para ulama yang punya ilmu. Para ayeuna orang santri atau siswa-siswi yang sekolah. Yatim piatu, du'afa. Silakan. Untuk apa? Untuk supaya lebih ayeuna motivasinya lebih ghirah, lebih ayeuna mempunyai ayeuna kemauan untuk belajar. Kenapa? Karena ibadah tidak pakai ilmu tidak akan diterima oleh Allah. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amal yang tidak memakai ilmu maka amalnya tidak akan diterima. Kadang di kampung kadang-kadang malam 18 teh besok sudah gini. Ya imamna imam gancang, imam lambat ya. Ya imam cepet, imam lambat. Amun gancang loba mamumna teh Pak. Tuh, jangan tarawih dari ke situ lagi. Imamna leuleus sobat teng kolak jauh. Tarawih teh juga balap karung, Pak. Dari Mekah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak, lihat makmum semua hilang. Tapi di Indonesia, juara tarawih teh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ceeti terlalu aina kenyang, kasundrungkeun borolo teh utah Pak. Eta gehu gogorolongan karepan imam. Cek imamna teh belum 5 menit cenah Pak. Nu tadina salat berjamaah jadi ngadaran gehu urut atuh. Nah ini adalah, inilah motivasi. Jadi Quran harus jadi petunjuk. Quran harus jadi obat. Quran harus jadi dasar kehidupan. Kalau Anda resah, kalau Anda gelisah, berarti Anda ini jarang melihat Quran hanya jadi pajangan dan lukisan. Banyak Quran hanya dijadikan lukisan dan pajangan. Rumahnya besar, tetap di rumah itu banyak hantu. Kenapa? Karena tidak menjaga sholat 5 waktu. Dan orang yang berkeluarga dengan Allah itu ada 2. 1 ahlul Quran, 2 ahlul masjid. Jadi Anda ini orang-orang pilihan Allah. Mudah-mudahan menjadi ayeuna keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, sok Pak lihat lah kan itu tuh. Jam bisi lila teuing. Sakitu we dadah geusan gitu lila teuing. Yang kedua Pak. Tenang Pak, saya juga ngerti Pak. Yang kedua, kalau Anda pengen berkah hidup, jalankan sesudah dididik selama 1 bulan, yaitu yang namanya salamatul insan fi hifdil lisan. Jagalah lisan. Orang yang dicintai oleh Allah, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla ratbun min dzikrillah. Orang ini basah lidahnya selalu mengingat Allah. Sampai Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Ibrahim di langit. Ya Muhammad kekasih Allah, sampaikan kepada umatmu, perbanyak yang menjadi taman-taman surga. Apa yang menjadi taman surga? Min ghirasil jannah. Apa yang menjadi pepelakan-pepelakan surga? Apa yang menjadi tanaman surga? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Makanya kita nikmat. Gak seperti di Aqsa, saya nangis di berita malam. Yang sholat tidak bisa masuk, bahkan disiksa, bahkan sampai dibunuh. Ini masjid Baitur Rahman, gak ada senjata, masih kena corencang Pak. Masya Allah. Ini Masya Allah. Makanya perbanyak subhanallah walham wala ilaha il. Ada ujian yang sulit, likulli usrin yusra. Semoga dengan pengajian di malam ini yang sulit menjadi dimudahkan oleh Allah. Baca apa yang kita perbanyak. Ada rezeki, alhamdulillah. Suami ada, alhamdulillah. Istri di rumah sehat, alhamdulillah. Ada ujian, la haula wala quwata illa billahil aliyil
Ibu suaminya 2 minggu tidak pulang, baca inna a'tainakal kausar. Naon innalillahi. Supaya apa? Supaya hidup ini pasrah kepada Allah. Mayyaf'alullah bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan memberikan ujian dan cobaan kalau orang ini iman dan syukur kepada Allah. Syukur yang paling besar bil zawarih, kata Ibnu Athaillah, dengan anggota badan melaksanakan sholat taraweh, yang artinya taraweh sholat santai. Malam bangun dididik dengan sahur. Itu adalah pendidikan agar terbiasa kita bangun tengah malam. Berkomunikasi dengan Allah, terus aina dengan aina secara vertikal, secara horizontal. Kita terus munajat kepada Allah. Orang lain tidur, kita bangun. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di sana ada maqamam mahmuda. Orang lain tidur, kita bangun. Gimana pengen hidup berkah? Neneknya, suaminya, menantunya, mertuanya, gurger we karerek. Cek minantuna teh nu geunut. Tema aku mitohana. Tema aku ninina. Ieu teh salat babi ngepet. Makanya bapak saya nanya, sering salatnya sering kencingnya. Saya nanya ke ibu-ibu semua, bapak-bapak, pikir secara introspeksi diri, sering aina salatnya sering kencingnya. Kencing, alhamdulillah Pak. Daripada dibawa ke rumah sakit Hasan Solihin Pak, mending sehat. Maka dengan itu motivasi, tolong yang adzan subuh yang muda. Biar apa? Biar bangun. Ya adzan awal di Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nikmat. Kadang-kadang di kita membangun ini sahur juga kakek-kakek nuhun tuna tinggal tilu. Alang bangun. Alang bangun. Wow, tinggal tilu. Wow, tinggal tilu. Maksudnya salahur sahur Pak. Waktos parantos jam 3 Pak. Wow, Pak tinggal 3. Aduh, Masya Allah. Jadi kita ini kadang-kadang itu Pak. Makanya tingkatkan. Anda semua usahanya, saya doakan semua maju dan barokah. Biar ke Ustadz itu mahal. Kita ngundang artis, ngundang aina wayang golek, berapapun ditebak. Tapi ke Ustadz sok nanyakeun heula. Ini Ustadz ini teh berapa? Emang nagehu Pak? Jadi harus benar-benar Ustadz tuh dikasih yang istimewa. Biar apa? Semangat mimpin ibadahnya. Imah dan subuh aki-aki. Ngudang di aki-aki mawat itu gebrus karena balong. Lain sholat ngadon tilelep nu kitu Bapak. Aduh, jadi Masya Allah kalau kita pengen berkah, jalankan kita, jaga lisan. Sesudah kita nanti Ramadan pun apa yang harus kita perbanyak? Yaitu memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kata Nabi, orang yang paling istimewa di Mekah itu mobil box ngantri bawa makanan dibagi-bagikan kepada orang yang membuka puasa. Mau di Haram, mau di Nabawi, karena tahu pahala memberikan makanan kepada orang yang buka puasa sangat besar pahalanya. Bukan hanya Ramadan Pak. Sawal teh Ustad teh ceklek deui. Nu mere cai-cai acan. Padahal adzan itu bukan hanya waktu sholat saja. Anak lahir, adzan. Hujan besar, adzan. Ada musibah, kebakaran, adzan. Ada yang nagih, bayar Pak. Nagih adzan. Assalamualaikum Pak, nagih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sanggup nagih teh anjir gelo. Jadi ustadnya kabawa GR Pak. Nya ustad gelo di Bapak. Manya ngondang Ustad gelo atuh Pak. Moal boga santri beureum Ustadna gelo mah. Itu. Saya
Saya tidak mau sholat Pak Kiai, saya tidak mau puasa, saya tidak mau zakat, tidak mau infak, tapi saya ini pengen ke surga. Allah sudah menyediakan surga Ar-Rayyan bagi orang-orang yang berpuasa. Khusus itu mah pintu khusus surga Ar-Rayyan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini mah nggak mau puasa, nggak mau aina dekat dengan tetangga, tidak pernah kenal dengan tetangga, silaturahmi pun jarang, tapi pengen ke surga. Allah sudah menyiapkan surga bagi orang gila. Jadi lamun bapak yang ke surga, Allah geus nyiapkeun surga keur jalma nu gelo. Jadi hayang ke surga mung ibadah buru-buru gerah tobat ka Gusti Allah. Naon jeung hayang gelo. Matur hayang cager ieu hayang gelo. Asa araraneh jelema teh. Seumur-umur 17 tahun ceramah kakara nu gelo hayang ka surga. Wasaimina fi syahri Ramadan. 7 menit deui Pak. Tenang we da 5 menit deui atuh. Ini kabeh ningalalian jam terus. Sarua da engge capek. Maka dengan motivasi Ramadan bukan harus bergaya-gaya, bukan harus memakai baju baru, kendaraan baru, fasilitas baru, tapi hasil daripada Ramadan realisasinya adalah kita ini laisal idliman labi saja. Bukan harus memakai baju baru, kendaraan baru, tapi ningkat iman, ningkat takwa kepada Allah. Tidak diwajibkan bagi orang yang tidak iman berpuasa. Masya Allah, orang yang berpuasa itu ada namanya dulu sahabat Daud. Sahabat Daud ini istimewa. Dia bermimpi melihat surga. Surga ini penuh dengan keindahan-keindahan. Ada satu aina sungai yang ditretes dengan apa? Intan dan berlian. Bahkan ada di situ ada seorang wanita, 40 wanita berjejer. Kamu ini untuk siapa? Saya ini untuk orang yang berpuasa. Ini saya untuk orang yang berpuasa. Saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini semua bidadari berbicara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu ini untuk siapa? Ar-rakiina lil hamidina was-siyam. Ini orang-orang yang sujud, orang yang taraweh, orang yang salat, orang yang berpuasa, insya Allah akan menikmati bidadari surga. Ya Pak, alhamdulillah. Ayeuna Bapak punya istri belum dah tepati geliskeun engke mah di akhirat. Ya, nanti di akhirat akan diberi yang 40 bidadari yang sangat cantik. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Apa syaratnya? Mumpung Ramadan, mumpung di bulan Ramadan, burulah Lailatul Qadar dengan apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Semua yang ada di alam kubur dibebaskan dari siksaan-siksaan neraka di bulan Ramadan. Sehingga nangis kalau datang lagi bulan Syawal. Arti Syawal artinya meningkat. Sampai semua lagi menangis lagi. Kenapa? Yang tadinya disiksa lagi. Yang sudah senang lebih senang. Tapi ada yang memberikan syafaat. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Siapa lagi yang akan memberikan meringankan air siksa kubur? Anak-anak soleh yang mendoakan orang tuanya dari aina setiap 5 waktu. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Maka jangan lupa orang yang akan hina nanti di hadapan Allah, orang yang suka menyakiti perasaan ibu dan bapaknya. Oleh karena itu saya titip untuk semuanya, berbuat baiklah kepada orang tua. Yang ada, yang tidak ada, insya Allah semua mendengar dengan doa kita. Perbanyak baca Quran, perbanyak zikir, perbanyak jaga lisan, lakukan zakat, lakukan sedekah, mumpung ada kesempatan. Kena di depan mata ini bukan harta, bukan jabatan, tetapi kematian. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada kita semuanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna bihal istiqamah, tatba'uhal karamah, asurna biha bi ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah ibadah kami ibadah yang istiqamah.
bukan hanya bulan Ramadan. Jadikan kami semua umat yang bersatu, umat yang penuh kelembutan, umat penuh dengan keindahan, umat penuh dengan kesejukan, dan rumah tangga kami sakinah mawaddah rahmah. Rizki kami menjadi rizki yang barokah. Tenangkan hati kami, berkahkan kehidupan kami. Ya Rabb, cukupkan rizki kami untuk ibadah. Solehkan, berikanlah turunan-turunan yang ahli ilmu, ahli amat, ahli ilmu, ahli amal. Jauhkan anak-anak kami dari madarat dunia, madarat akhirat. Allahumma barik lana fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Yang sudah di alam kubur, ya Rabb, semuanya saudara kami, sesepuh-sesepuh kami, orang tua kami, jadikanlah ditempatkan di raudhatan min riyadil jannah. Mungkin saudara kita ada yang sakit, mungkin saudara kita ada yang sakit. Semoga dengan kekuatan Ramadan disehatkan lahir batinnya, dicukupkan rezeki dan keberkahannya. Dan ya Rabb, masalah besar, masalah kecil, bereskan dengan kekuatanmu, dengan syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Jadikan kami semua ummatan wasata, umat yang bersatu, umat yang kafah, umat yang cukup, umat yang betul-betul marhamah. Dan jadikan semua kehidupan ini menjadi selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah kabulkan hajat-hajat semua yang hadir. Allah kabulkan, Allah ijabah, Allah berikan kekuatan lahir batin, sehingga dengan Ramadan ini kita semua bisa ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah.